Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ristiani dari tingkat 4C. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Harniati MSc, Ibu Wahyu Trisnasari SST MSI, dan Ibu Siti Samsiah SP MSI. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai perencanaan usaha pendirian agroindustri pengolahan kue lapis ubi Cilembu yang dibuat oleh Fitri Ristiani 0411170989. Untuk deskripsi perusahaan, nama usaha adalah Refit Cake, bidang usaha agroindustri, status hukum CV, dan alamat usaha Jalan Raya Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kemudian latar belakang pemilihan usaha. Pemilihan agroindustri kue lapis ubi Cilembu ini dipilih karena potensi yang dimiliki oleh daerah Cilembu, yaitu sebagai sentra ubi dengan kualitas yang baik. Namun, minimnya teknologi dan inovasi pengolahan ubi membuat potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, hadirlah perusahaan CV Refit Cake ini sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri olahan ubi, sehingga dengan adanya pengolahan ubi Cilembu dapat meningkatkan nilai jual dan keanekaragaman produk. CV Refit Cake memiliki visi dan misi. Untuk visi, menjadi perusahaan penghasil kue lapis ubi pertama dengan berbagai rasa yang enak dan bervariasi sehingga dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilampaui, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas produk melalui inovasi produk, baik dari segi rasa maupun kemasan. Yang kedua, berorientasi pada kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, pengembangan usaha dalam rangka memperluas jangkauan usaha. Aspek pasar. Aspek pasar untuk usaha kue lapis ubi Cilembu ini, yang pertama ada perkembangan pasar. Permintaan ekspor ubi Cilembu dan olahan ubi per bulan mencapai 12-40 ton. Kemudian, harga yang akan ditawarkan per produk yaitu 38.000. Dan saluran pemasaran kue lapis ubi Cilembu ini biasanya disalurkan langsung dari produsen ke konsumen. Pangsa pasar. Pangsa pasar untuk kue ubi lapis Cilembu yaitu ke pasar eksklusif dan pasar lokal. Market share, satu periode sekitar 2000 box, dan penggolongan konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan untuk kue lapis ubi Cilembu yaitu dengan bauran pemasaran. Kemudian, bauran pemasaran itu terdiri dari pertama produk yang akan diproduksi berupa kue lapis yang terbuat dari bahan dasar ubi Cilembu yang akan dikemas dengan bahan kertas ipori. Bahan kemasan ini dipilih karena terbebas dari bahan kimia serta tidak mudah rusak saat terkena air. Kemudian yang terakhir, ciri khas dari produk kue lapis ini adalah kue lapis pertama yang menggabungkan bahan baku ubi dengan aneka rasa lain seperti coklat, vanila, keju, matcha, dan beberapa rasa lain. Kemudian yang kedua yaitu price. Untuk harga kue lapis ubi Cilembu itu sekitar 38.000 per box. Yang ketiga itu ada place. CV Refit Cake ini berlokasi di Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi tersebut karena paling dekat dengan penyedia bahan baku serta paling dekat dengan pasar. Dan yang terakhir itu ada promotion. Promotion yang akan dilakukan yaitu di sosial media seperti pembuatan akun perusahaan serta mempromosikannya melalui endorsement yang disediakan jasa oleh influencer. Analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman pada perusahaan. Berdasarkan perhitungan bobot dan rating, analisis SWOT pada perusahaan CV Refit Cake ini berada pada kuadran 1, di mana kuadran 1 itu terdiri dari strategi SO. Strategi yang dapat diterapkan dalam kegiatan agroindustri kue lapis ubi Cilembu ini diantaranya inovasi rasa, pengemasan dan pemasaran harus terus ditingkatkan, pemasangan baligo atau poster untuk menarik konsumen, pemantauan dan penyuluhan kepada para petani ubi, dan yang terakhir pemasaran dilakukan di semua sosial media menggunakan jasa influencer.
Aspek yuridis. Aspek yuridis terdiri dari pertama produk akan bersertifikat halal dan BPOM. Yang kedua badan hukum dari perusahaan yaitu CV. Dan yang ketiga kegiatan usaha itu akan mengurus izin HO dan SIUP. Aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan yang pertama pola pengelolaan usaha. Pola pengelolaan usaha si Fitri ini dikelola langsung oleh Direktur Utama yaitu Fitri Rizkyani dan dibantu oleh 4 divisi yang lainnya. Kemudian 4 divisi ini termasuk ke dalam struktur organisasi. Yang pertama Direktur itu Fitri Rizkyani, yang kedua Manajer Produksi yaitu Novia Oktaviani, Manajer Keuangan Windy Yorista, Manajer Pemasaran Ira, dan Manajer SDM yaitu Bayu Saifullah. Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja itu sejumlah 5 orang, yaitu di bagian produksi 2 orang, bagian keuangan 1 orang, bagian pemasaran 2 orang. Selanjutnya, aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan terdiri dari aspek sosial dan aspek lingkungan. Untuk aspek sosial, yaitu membuka lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan petani, dan perbaikan akses jalan. Yang kedua ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan terdiri dari pertama perbaikan pola usaha tani menjadi pertanian organik. Yang kedua, kemasan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Aspek finansial. Aspek finansial itu pertama, waktu satu periode usaha terdiri dari 30 hari. Jumlah satu kali produksi yaitu 50 box. Jumlah produksi satu periode 1.500 box dengan rata-rata harga per pieces yaitu Rp38.000. Kemudian, biaya investasi yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp53.580.000 dengan kebutuhan modal kerja input variabel yaitu Rp11.280.000, input tetap Rp18.804.450, total input Rp30.084.450, total output Rp57 juta, dan pendapatan yaitu Rp26.915.550. Selanjutnya sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang dipinjam oleh perusahaan si Fitri Cake itu berasal dari pribadi yaitu Rp30.084.450 dengan persentase 36%. Selanjutnya dengan dana pinjaman yaitu sekitar Rp53.580.000 dengan persentase 64%, sehingga totalnya itu adalah Rp83.664.450. Pelunasan pinjaman. Bunga yang dikeluarkan yaitu sekitar 10%, sehingga total pembayaran setiap tahunnya yaitu Rp16.074.000 dan total selama 5 tahun yaitu Rp80.370.000. Ini merupakan arus kas dari perusahaan si Fitri Cake. Analisis kelayakan. Analisis kelayakan si Fitri Cake terdiri dari RC rasio sekitar 1,9 dikatakan layak, BEP harga Rp23.215 per musim dikatakan layak, dan BEP produk 494 box dikatakan layak. Gross BC 1,29 layak, Net BC 1,13 layak, IRR 12% layak, NPV 1 48.452,82, NPV 2 minus 594,20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha agroindustri kue lapis ubi Cilembu layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya gross BC dan net BC lebih dari 1, dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank. Nah, sekian pemaparan perencanaan usaha dari agroindustri kue lapis ubi Cilembu si Fitri Cake. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.